Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, sedang apa nih sobat? Apakah sedang menjemur murai batunya? Ataukah sedang ngopi sambil smoking sambil mengamati tingkah laku murai batunya? Apakah sedang lagi bekerja? Nah, tetap saya doakan semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran dan diberikan selalu kesehatan sob ya. Nah, oke sob, seperti biasa sob ya, kita baca-baca pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah menulis di kolom komentar. Dan pertanyaan ini sangat menarik sob ya. Dengan bunyi pertanyaannya, selamat pagi Om, selamat pagi juga Mas. Saya memiliki murai batu 3 bulan ini jalan sampai 4 bulan, burung kondisinya birahi yang over. Sudah saya lakukan rawatan mulai dari mandi malam, kemudian pangkas sampai 0 extra fooding, harian saya taruh umbaran dan harian burung sendiri. Hanya berdampingan dengan masteran saja. Tetapi burung tak kunjung turun Om, birahinya. Pernah saya coba saya titipkan di teman, burung ini dirawat dengan jangkrik satu pagi satu sore. Harian tanpa diapa-apain, hanya mandi malam saja, habis itu kerodong. Burung sudah mulai nampil lagi. Ketika saya bawa pulang, saya lakukan rawatan yang sama, tetapi burung malah naik lagi birahinya. Bikin pusing nih Om, padahal rawatan sudah saya plek ketiplek dengan rawatan di rumah teman. Mohon maaf jika panjang, semoga dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya untuk pertanyaannya, dan pertanyaan ini sangat menarik ya. Bahwasannya burung murai batu ya yang notabene memiliki birahi yang tinggi. Rawatannya menurut saya sudah benar ya. Rawatan yang dilakukan Masnya ini adalah upaya-upaya yang dimana untuk menurunkan birahi si murai batu. Nah, kemudian Masnya ini juga sudah mengupayakan untuk menitipkan di temannya, tetapi di temannya mau turun birahinya, padahal rawatannya sangat simpel. Ketika sembuh, kenapa kok naik lagi birahinya? Ya, di Masnya tadi selama 3 bulan diturunkan nggak turun-turun birahinya. Kemudian di temannya nggak tahu berapa bulan ya. Kemudian bisa turun tapi dibawa pulang kok naik lagi padahal rawatannya sama. Nah, gini sob ya. Kalau kita menyelesaikan suatu masalah ya, tetapi kita tidak pada root cause-nya atau akar permasalahannya, insya Allah nanti akan tumbuh lagi. Sama halnya seperti burung cabul ya. Mungkin di orang A sudah sembuh, kemudian dirawat yang sama di orang B cabul lagi. Karena apa? Kita belum tahu benar-benar akar permasalahannya. Sama halnya seperti murai batu Masnya ini atau saudara kita ini sob ya, yang sudah diupayakan hariannya untuk melakukan rawatan agar burung ini tidak naik birahinya, tetapi masih belum naik. Nah, gini sob, ini ada salah satu faktor yang mungkin jenengan terlupakan ya sob ya, yaitu apa sih hal yang bikin memicu murai batu jenengan ini naik birahinya. Nah, ini saya hanya membuka wawasan aja sob ya, bahwasannya ada murai batu itu yang ketika melihat burung masteran atau melihat hal-hal yang ketika di rumah kita yang dianggap burung ini memicu untuk naik birahinya, ya itu sangat berpengaruh sob. Maka dari itu jenengan coba jenengan amati ketika di rumah teman jenengan. Apakah ada masteran burung yang sama seperti di rumah jenengan? Duh, Om kenapa Om kok bertanyanya pakai burung masteran apa aja? Karena gini sob, ada murai batu ya yang notabene ketika melihat salah satu jenis burung atau burung masteran itu naik birahinya. Saya pernah sob memiliki murai batu yang dimana ketika burung ini dengar atau lihat aja burung kecil seperti sogon, kemudian konin, dia itu naik birahinya sob. Tiba-tiba naik ya.
Ini pengalaman yang dulu-dulu Sob ya. Kemudian dari berjalannya waktu saya amati ya sama seperti jenengan gini. Saya lakukan mulai embun malam, kemudian burung saya mandikan malam, pangkas setelah folding. Burung ini tetap aja naik birahinya. Ketika digantang juga nggak ketemu enaknya. Kemudian saya amati. Oh ternyata burung ini ketika dengar sokun atau konin saya bunyi, dia tuh langsung ada reaksi untuk naik birahinya. Nah, kemudian saya analisa lagi. Saya titipkan di rumah teman. Burung-burung kecil itu. Jadi saya non masteran. Tidak saya masteri sama sekali. Dalam artian tidak saya berikan burung hidup masteran ya. Kemudian tetap saya lakukan rawatan, yaitu rawatan untuk menurunkan birahi dengan cara mandi malam. Kemudian harinya saya umbar. Alhamdulillah mulai ada perubahan yang signifikan, mulai dari turun, mulai burungnya tadi hanya bunyi sesekali, mulai ngeriwi, kemudian burung juga mau ngeplong. Nah, mulai stabil lagi dalam waktu kurang lebih 1 bulanan ya, mulai ada peningkatan yang positif. Birahinya mulai turun, kemudian badannya juga enak, burung mulai mau ngeplong-ngeplong, kemudian keluar vektornya lagi. Nah, seperti itu Sob ya. Jadi, kalau dari versi saya, coba jenengan amati, barangkali ada nih burung masteran yang memicu birahi naik untuk ngurangin jenengan. Kalau lebih amannya, kalau ingin meneliti lebih dalam sih gini aja. Mungkin jenengan punya 5 ekor masteran nih. Coba jenengan ambil 1 titipkan di rumah mertua atau rumahnya orang tua jenengan atau rumah teman. Coba 1 misalkan ada konin, jenggot, kapas tembak, lovebird sama kenari nih ya. Coba jenengan konin sampean ambil. Gimana reaksinya dalam 1 minggu. Kemudian soko ontong sampean ambil. Sampean titipkan teman. Gimana reaksinya? Kalau kedua burung itu sudah terdeteksi bahwasannya birahinya sudah turun, berarti jenengan sudah mendapatkan jawabannya. Oh, ternyata pemicunya ada di burung ini. Nah, jadi ketika jenengan sudah tahu, jenengan bisa melakukan rawatan tanpa masteran burung tersebut. Dan ketika di lapangan, pastikan lagi jika ada dalam event tersebut ada kelas konin atau kelas sogon, jenengan coba menjauh ya, atau jenengan taruh di dalam mobil bahwasannya untuk mengurangi bahwasannya burung jenengan ini mendengar burung tersebut. Karena apa? Karena sudah tahu jenengan bahwasannya jika burung saya ini dengar atau melihat burung konin atau sogon ini, dia akan naik birahinya. Jadi kita lebih prepare lah ya. Nah, misalkan nih konin sogon ternyata kok masih aja Sob. Nah, jenengan coba diambil yang kapas tembak atau kenari 1 persatu. Kalau masih aja, jenengan ambil semuanya terus kondisikan dan coba taruh di tempat yang berbeda. Ya, tempat yang berbeda itu karena tempat itu juga bisa mempengaruhi entah dari ketika ditaruh taruh di belakang itu ada suara gerendang-gerenda yang sehingga naik birahinya terus, ataukah ada suara hal-hal aneh yang bikin memicu birahinya naik, coba jenengan taruh di depan. Intinya sirkulasinya itu harus bagus, itu kuncinya. Kemudian bikin nyaman si burung. Nah, sebenarnya di situ Sob. Jadi kita tidak bisa melakukan prediksi aja, tetapi alangkah baiknya kita coba langsung agar tahu kita datanya itu akurat. Nah, gitu Sob ya. Oke Sob, jangan putus asa, coba aja cari nih ya, apa sih pemicu lain yang bikin naik birahi di murai batu jenengan. Oke, semoga bisa menjawab. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.